Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Randy Rompas, dalam live streaming yang tentunya tadi sudah melewatkan sesi yang ada. Kali ini kita melanjutkan dan kita menamai ini sesi yang ketiga. Jadi sesi yang ketiga ini masih dengan narasumber yang sama, bahkan ini merupakan senior dalam perpolitikan Kota Bitung. Dan tentunya pemirsa sudah tahu bahwa kita akan melanjutkan ini lebih seru dari yang tadi. Karena persoalan ini nomor urut tadi sudah dicabut. Bahkan kita akan membahas bagaimana filosofi-filosofi yang bisa diartikan dalam angka 3 ini. Bahkan juga lebih menariknya, kita akan berdiskusi atau berdialog dengan calon kita. Calon kita yaitu Bapak Moritz Mantiri, bahkan juga Bapak Hengki Honandar, yang pada saat ini masih di KPU ataupun sudah di rumah kediaman. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak membagikan fanpage ini, link ini, agar supaya teman-teman kita dapat menonton, bahkan juga orang yang rindu bersama-sama dengan kita, tetapi tidak bisa melihat calon secara langsung. Sehingga kami akan menyiarkan di tempat ini, bahkan akan mengisi ini dengan dialog ataupun narasumber yang sudah ada. Bahkan juga hal-hal ini akan terus terangkat. Dan sangat disayangkan jika teman-teman tidak berpartisipasi di dalam ruang sahabat. Sehingga ruang sahabat ini akan terus kami pantau dan kami informasikan apa yang telah diberikan komentar. Bahkan juga ini bisa menjadi materi kami untuk kami tanyakan kepada narasumber. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi yang sangat luar biasa, kita break sejenak, jangan meninggalkan live streaming saat ini. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat. Ya, selamat malam. Kita telah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Randes Lukman Lamato, MSc, adalah Ketua DPC P3 Kota Bitung. Selamat bergabung kembali, ya. Pak Senior Lukman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, gangguan teknis, sehingga kita dapat terhenti. Padahal pembahasan tadi sudah hampir klimaks, Senior. Ya. Banyak juga pemirsa teman-teman yang menonton di saat ini agak kecewa karena gangguan teknis yang ada. Tentunya kita akan terus membahas. Kali ini saya minta pandangan dari senior mengenai otonomisasi dalam bingkai NKRI. Karena banyak persepsi-persepsi yang miring tentang hal ini. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur, rujukan undang-undang untuk dapat melaksanakan otonomisasi daerah dalam bingkai NKRI yang akan orang bahas bersama. Bagaimana pandangan senior Lukman? Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa NKRI itu harga mati. Ya. Dalam rangka mengisi pembangunan di Kota Bitung ini, tentu yang pertama adalah kita tidak akan keluar dari bingkai yang tadi. Ya. Dalam prinsip NKRI kita tidak bisa keluar. Namun harus disadari benar bahwa Kota Bitung ini sangat syarat dengan kemajemukan. Sangat syarat dengan kemajemukan. Sangat syarat dengan berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan pembangunan Bitung hebat ke depan, kita membutuhkan figur yang mengenal kondisi Bitung secara geografis dan lain sebagainya. Artinya tidak berarti bahwa kami menolak orang yang datang dari luar Bitung.
Tapi kami sangat yakin, bahkan aku yakin, orang yang bisa memimpin depan lebih baik dalam bingkai NKRI haruslah figur yang tahu persis tentang Bitung itu sendiri. Ya, figur yang tahu persis tentang Bitung itu sendiri, bukan menolak. Bukan menolak. Tapi memanfaatkan potensi putra daerah yang ada di Kota Bitung. Ya, jadi juga Senior Lukman, dalam perspektif ini juga kita merujuk juga selain NKRI juga Pancasila. Ya, Pancasila yang sudah jelas, poin-poin di situ, angka-angka di situ, yang kita sangat tertarik dengan poin angka 3, persatuan. Ya, bisa menggambarkan bagaimana kondisi Kota Bitung dalam poin angka 3 ini. Ya, jadi kalau itu sangat jelas, filosofi kita, Pancasila ini kan dasar dari segala dasar hukum, sumber dari segala sumber hukum. Filosofi nomor 3 ini saya kaitkan dengan pencabutan nomor urut bagi calon. Oh, sudah masuk ke pencabutan, karena calon kita juga. Calon kita kebetulan memperoleh angka 3. Angka 3 ya. Angka 3 ini kan dicabut, diundi, dan ini berkat sebenarnya. Ya. Berkat bagi pasangan Bapak Hengki, Mures Menteri dan Pak Hengki Honandar. Kenapa? Yang pertama adalah angka 3 ini adalah angka PDIP. Angka PDIP. Angka PDIP. Nomor partai yang kita tahu dan persis sekali bahwa ini Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia adalah partai yang terkuat saat ini. Pemenang pemilu dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, ketika angka 3 diperoleh oleh pasangan ini, kami mengatakan ini sebuah berkah yang luar biasa. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan filosofi Pancasila nomor 3, nomor 3 itu kan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, Bitung ini sangat rentan dengan itu. Karena Bitung yang saya katakan tadi pada pendahuluan, Bitung itu rentan dengan kemajemukan, dengan keberagaman. Maka kita membutuhkan figur yang mampu mempersatukan keberagaman ini. Artinya, kita bisa berbeda, tetapi kita harus satu dalam rangka membangun Kota Bitung yang lebih hebat. Kita butuh figur loh. Kita butuh figur. Bapak Mures Menteri dan Hengki Honandar adalah figur untuk dapat memenuhi unsur yang ketiga itu. Betul. Kemudian filosofi lainnya tentang angka 3 ini, kalau kita lihat dari sebuah angka filosofi tentang kekuatan, saya juga ingin mengatakan pada pemirsa, angka 3 itu angka yang paling kuat dengan tidak mengabaikan angka-angka lainnya. Hitungan yang paling kuat pada angka 3. Orang mau lari cepat, hitungan ketiga start loncat. Mengangkat barang berat, dia tidak akan terangkat pada hitungan 1 dan 2. Tapi barang berat itu akan terangkat pada hitungan ketiga. Ini artinya kekuatan angka 3 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada juga filosofi kuno. Minahasa yang mengatakan bahwa 3 batu dodika. 3 batu dodika. Betul. Di zaman dahulu kala itu ketika memasak belum ada kompor dan lain sebagainya, kita menggunakan batu 3 itu. Batu 3. Batu dodika namanya. Nah, batu dodika ini tidak akan berperan memasak nasi dan lain sebagainya kalau hanya 2 itu. Dia akan miring, tapi dengan tidak batu ada keseimbangan. 3 tidak ada keseimbangan. Ya, ini juga Senior Lukman merupakan salah satu tokoh muslim yang ada di Kota Bitung. Bahkan juga sangat dikenal dan berpengaruh di umat muslim. Bisa nak filosofi angka 3 ini dikaitkan dengan filosofi dari pandangan seorang muslim? Ya, jadi kalau di kita angka 3 itu luar biasa. Saya beri contoh begini, dari sisi misalnya kita akan melaksanakan sholat. Seorang muslim melaksanakan sholat itu diawali dengan mengambil air wudhu. Yang air sembahyang, air wudhu. Jadi syarat untuk bisa sholat itu harus ada air wudhu. Di air wudhu itu kita diajarkan mencuci tangan 3 kali, membasuh hidung 3 kali, membasuh mulut 3 kali, membasuh muka 3 kali, ya. Pergelangan semua disebutkan dengan 3 kali. Itu merupakan sunnah yang wajib kita lakukan pada saat kita melaksanakan sholat yang merupakan wajib bagi setiap orang Islam. Nah, ini kenapa? Ada rahasia sebenarnya yang tersimpan dari angka 3 ini. Kenapa tidak 1 kali saja atau 2 kali saja, tetapi kita diperintahkan mengambil wudhu. Air wudhu itu dimulai dengan mencuci tangan 3 kali, membasuh mulut 3 kali, membasuh hidung 3 kali, membasuh mukanya 3 kali, semua dengan angka 3. Angka 3. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa rupanya angka 3 ini adalah sesuatu yang memiliki misteri yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan lebih dapat diejawantahkan oleh bahwa sebuah tanda sebenarnya pasangan Mures Menteri Hengki Honandar ini tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan saya sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3, maka malam hari ini tidak keliru kalau saya katakan P3 untuk 3 gitu loh. Jadi P3 untuk 3. Ya. Jadi ini salah satu momentum yang menyatakan bahwa tagline-nya P3 untuk 3. Jadi P3 untuk 3.
Jadi ini lebih menarik ini senior, bahwa filosofi ini angka 3 ini sangat kuat, sangat erat, baik juga dari seniornya dari kaum muslim, bahkan juga kami di Kristen bisa dikatakan ada juga istilahnya Trinitas, ada istilahnya 3 tugas panggilan gereja. Betul. Yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Betul. Sehingga filosofi angka 3 ini matching dan kop dengan orangnya, tentunya dengan orangnya. Apakah pandangan senior Bapak Moritz Mantiri dan juga Hengki Honander sanggup tidak menjalankan filosofi angka 3 ini? Ya, jadi sebenarnya gini, kekuatan sebenarnya kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini tergantung kepada jiwa besar. Jiwa besar. Dia memiliki, jadi saya menilai bahwa jiwa besar seorang calon wali kota Moritz Mantiri dan Hengki Honander itu tercermin selama ini. Sebagai contoh begini, saudara Hengki Honander calon wakil wali kota itu kemarin itu calon wali kota loh. Ya, calon wali kota. Kalau kita bicara dari aspek egoisme seseorang, mana mungkin dia mau menjadi calon wakil wali kota? Ini kan turun pangkat namanya. Tetapi di sinilah dapat dibaca dan terlihat langsung bahwa saudara Hengki Honander itu memiliki kehebatan dalam jiwa besar. Ya, bukan persoalan nomor 1 dan nomor 2, tetapi ada sesuatu yang tersirat dari sikap beliau menerima kedudukan wakil wali kota ini untuk kepentingan Bitung, dan pasangannya dia memilih Pak Moritz Mantiri. Jadi ada persoalan jiwa besar, ada persoalan ketulusan, dan ada sesuatu yang akan mereka wujudkan dalam perjuangan mewujudkan Bitung hebat ke depan. Ya. Ini kalau tidak tidak bersinergi, ya kita sebenarnya keliru. Nah, karena pasangan ini saya nilai dari segala sisi ini tepat saatnya, karena Pak Moritz Mantiri dengan kerendahan hati, dengan jiwa besar, dengan mau menyapa dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari sebuah modal untuk masyarakat nilai yang kemudian inilah calon pemimpin yang kita idam-idamkan di Kota Bitung. Ya. Dengan mengabaikan segala macam, tetapi yang ada pada mereka adalah prinsip bagaimana Bitung ke depan ini harus menjadi hebat. Tetapi dengan tidak melupakan kekuatan bawah, karena contoh aja saya harus beritahu sekarang malam ini bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu dengan sebuah slogan yang sangat-sangat kami sampaikan, P3 bergerak bersama rakyat. Ya. Nah, mudah-mudahan bahwa pergerakan P3 bergerak bersama rakyat ini diejawantahkan oleh Pak Moritz Mantiri dan Hengki Honander ketika beliau menjadi wali kota. Dan kami yakin itu bisa, karena apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bayangan apa yang besok mereka lakukan. Jadi tidak ada keraguan-keraguan bagi kami. Oleh karena itu mungkin saya bisa menganjurkan melalui kesempatan ini bahwa saatnya kita memang harus memilih pemimpin yang baru, pemimpin yang punya idealisme tentang bagaimana perubahan Bitung ke depan dengan sebuah prinsip Bitung harus hebat. Jadi kita tidak maju mundur, tapi benar-benar ke depan hebat untuk dirasakan oleh kesejahteraan rakyat itu loh. Jadi perjuangan yang didasarkan dengan kerendahan hati. Betul. Itu ada pada Pak Moritz Mantiri. Ya, dengan kompleks ada juga Bapak Hengki Honander yang melengkapi itu. Ya. Jadi bahkan juga P3 telah menggunakan tagline P3 untuk 3. Untuk 3. Jadi tentunya ini nantinya ke depan lebih forsa lagi untuk P3 bergerak, karena P3 untuk 3. Ya. Senior, ini juga kan nantinya ketertarikan senior dalam menjalankan politik bisa menggambarkan enggak perjuangan PDI Perjuangan itu dia dalam menjalankan konsolidasi partai itu dari hematnya senior sudah menyentuh akar rumput atau tidak? Ya, jadi kalau kami sejak awal, tadi pada wawancara awal saya katakan bahwa P3 itu tentu memiliki pandangan, memiliki pendapat yang mendasar terkait harus mendukung PDIP. Kan alasannya apa kita dukung PDIP? Kan itu. Ya. Sebab sebagai politisi itu saya harus katakan bahwa kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman. Bahwa hari ini kita tidak bisa menolak bahwa Indonesia itu PDIP berada pada sebuah kekuatan yang besar, ya. Oleh karena itu terlalu bodoh ketika kami justru partai kecil ini tidak mau bersama-sama. Kita berharap ke depan kita satu perahu, meskipun mungkin cuma jadi koki, tapi kita dalam sebuah perahu yang sama untuk membangun Kota Bitung ini. Ya, ini juga beredar senior. Yang orang katakan bahwa sinergisitas dalam kepemimpinan itu dia hanya salah satu penarik atau pemikat, magnet pemikat dalam meraup suara. Menurut pandangan senior, bagaimana sinergitas ini terjadi dan dampaknya sebenarnya itu seperti apa?
Ya, kalau menurut saya sebenarnya sih ini bukan lagi saatnya, bukan lagi saatnya. Kita misalnya contoh kita menebar pesona untuk memancing opini agar kita mendapatkan, ini sudah bukan saatnya lagi. Rakyat kita sekarang ini sudah sangat pintar, sudah sangat maju dan sudah sangat luar biasa untuk menilai. Sangat kelihatan bahwa apakah ini hanya tebar pesona atau benar-benar ini harus dilaksanakan. Oleh karena itu, saya selama ini berdekatan, bergaul dengan Pak Mores Mantili dan Hengki Onandar itu tidak sekedar seperti itu. Tapi kan kita melihat apakah kemudian calon pemimpin yang kita dukung ini, yang pertama adalah apakah bisa atau mampu menyeimbangkan kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan intelektualnya. Sebab menurut saya, ketika kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dipadu, terintegritas dengan baik dalam diri seseorang, ini maka dia mampu menyelesaikan masalah. Nah, pandangan senior, bisa enggak ketika satu kabupaten kota ataupun tidak bersinergi dengan pusat ataupun provinsi, mampu enggak jaringan itu bisa membangun perkembangan di Kota Bitung? Saya kira sulit, saya kira impossible, karena segala sesuatu akan berpulang dari orang yang bersangkutan. Sebab jangan lupa bahwa pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya itu berada pada posisi melakukan sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini terpadu. Terpadu. Jadi tidak bisa ada sebuah penonjolan individual atau keinginan seseorang kemudian mengabaikan yang lain itu. Karena ini merupakan sebuah bagian dari bagaimana kita kemudian membangun sebuah kota. Jadi jangan lupa bahwa pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini satu paket yang harus dipikirkan oleh pemimpin agar kota yang dia pimpin menjadi sejahtera gitu loh. Apalagi ketika kota ini yang saya katakan tadi sangat syarat dengan kemajemukan, sangat syarat perbedaan gitu loh. Ya. Jadi intinya adalah sinergi. Ketika ada sinergi antara kabupaten kota, provinsi dan juga pemerintah pusat, tentunya itu akan berjalan seirama dan pembangunan akan lebih lancar. Betul. Ya senior, tadi senior singgung mengenai kemajemukan yang ada. Potret sekarang yang terjadi di situasi politik adalah permainan-permainan isu sara yang dimainkan. Bagaimana menurut senior untuk menangkal hal itu ataupun bisa memberikan pencerahan terhadap kami, junior-junior ataupun masyarakat Kota Bitung yang ada? Ya, jadi kita memang berbeda, dan perbedaan itu kita tidak bisa sangkal. Tetapi perbedaan ini rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ya, perbedaan adalah rencana Tuhan. Perbedaan rencana Tuhan. Artinya apa? Bahwa saya secara pribadi, secara kebetulan dilahirkan dengan karena nenek moyang saya Muslim, ya saya Islam loh, kan gitu. Ya. Karena saya orang Gorontalo, ya saya lahir di Gorontalo. Tetapi saya sangat menyadari persis bahwa saya sekarang ada di Bitung. Di Bitung ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung loh. Ya. Ketika kita berada dalam sebuah bangunan kemajemukan, maka kita menganggap bahwa perbedaan ini sebuah yang indah, sesuatu yang harus kita manage menjadi sebuah keindahan dan akhirnya kenyamanan bagi masyarakatnya itu. Jadi kita jangan menonjolkan kemajemukan ini untuk kemudian memporak-porandakan asas persatuan tadi dalam rangka modal dalam melaksanakan pembangunan. Saya kira demikian. Ya. Jadi filosofi yang ketiga ini dalam kemajemukan yang ada ini memang sangat luar biasa. Menjadi fondasi warga Kota Bitung agar supaya perbedaan itu kita aminkan bahwa itu adalah karya Tuhan. Betul. Ya. Mungkin terlalu panjang kita nantinya akan berdialog senior sambil menunggu kita ke ruang sahabat. Jadi ruang sahabat ini senior adalah komentar-komentar dari live streaming yang ada, yang nantinya kita akan bacakan bersama. Jadi ini dalam segala bentuk apresiasi ataupun tanggapan dari yang menonton live streaming di saat ini. Ada Fari Windu Lamato. Ini juga tokoh muda Kota Bitung yang berprofesi sebagai pengacara ini, senior. Ya, dalam komentarnya kita konsentrasi di kemenangan aja, Ibu. Oh, mungkin ini balas komentar. Tidak usah menanggapi segala sesuatu yang tidak jelas. Salam P3 43 kader ini. Kader dari P3. Salam P3 43. Ya, ada juga Nabila siap ketua. Nampaknya juga ini kader yang antusias menonton. Karena ini siaran ini memang satu-satunya yang dibuat oleh paslon Kota Bitung yang kreatif, yang dapat memperlihatkan kepada pendukung sekalian untuk lebih dekat, walaupun tidak melihat prosesi-prosesi yang ada, tetapi bisa nonton dari live streaming ini. Ada juga ini Mei Dipalit senior.
Sudah pasti MMH sebab komitmen, konsekuensi dan tokoh yang utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok dan golongan. Ini juga kita telah bahas tadi bahwa karakter dari Bapak Moritz Mantiri itu memang karakter yang luar biasa. Beranjak dari sebenarnya dari akar rumput. Betul. Mengenal organisasi dalam akar rumput sampai masuk ke organisasi politik. Ya. Nah senior, pandangan ke depan dalam strategi yang nantinya P3 akan lakukan. Jadi kan ada usungan tadi katanya tagline-nya P3 for 3. Ya. Bagaimana sedikit strategi, jangan terlalu banyak senior, karena ini bisa di copy paste. Betul. Jadi sedikit strategi yang bisa disampaikan atau himbauan kepada pendukung P3 yang ada. Ya, jadi kalau saya simpulkan aja sekaligus bahwa ketika kami bersepakat mendukung PDIP dalam hal ini paslon Moritz Mantiri Hengki Honandar, kami tentu sudah memiliki strategi-strategi yang harus kami lakukan dalam rangka mewujud nyatakan dukungan kami. Apa itu? Bahwa P3 ini akan melaksanakan seluruh kekuatan mesin politik kita di tingkat DPC kota maupun PAC di 8 kecamatan dan 69 kelurahan. Tentu dengan tata cara door to door, melaksanakan belusukan, dengan menyampaikan berbagai macam isu. Kenapa kita harus mendukung dan memenangkan Moritz Mantiri dan Hengki Honandar? Nah, itu tugas kita. Jadi sebenarnya sejak lama dan sampai hari ini, apalagi setelah ditetapkan nomor 3, maka tentu kami punya langkah-langkah strategis. Dengan mengedepankan sesuatu yang indah, dengan tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya subjektif dan akan memancing sesuatu yang justru tidak enak yang kita sampaikan dari awal bahwa Bitung ini rumah kita, Bitung ini tempat tinggal kita, maka wajib hukumnya untuk kita kemudian mendukung keamanan dalam rangka terciptanya kenyamanan dan tidak mengganggu sistem pemerintahan tadi. Nah, kita sudah siap melakukan langkah-langkah itu. Ya, stabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ini tentunya harus didukung. Ini juga senior bisa menyampaikan mengenai seruan kepada teman-teman yang belum bersama-sama dengan torang saat ini. Betul. Kalau saya sih yang pasti ingin saya katakan, saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh media ini, karena segala sesuatu itu selesai dengan komunikasi. Segala sesuatu selesai dengan komunikasi. Karena apa? Yang ketika komunikasi terjadi mes komunikasi, yang berikut yang lahir mes komunikasi melahirkan mes understanding. Ketika mes understanding, bagian ketiganya konflik. Nah, dengan membangun tata cara yang seperti ini, kita diberitahu untuk berbuat seperti apa. Bagian tidak mengerti dan tidak paham, kita beri pemahaman. Intinya cuma satu, bahwa kita harus mempertahankan sebuah filosofi. Segala perjuangan kita ditumpukan pada kepentingan Bitung, rakyat Bitung, dan keluarga yang hebat gitu loh. Nah, kalau kita menuju ke situ, maka kita harus mendukung kepemimpinan yang akan mewujudkan itu. Untuk bisa mewujudkan, menciptakan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, dan stabilitas keamanan yang lebih baik, kita harus mendukung itu. Nah, kami mengatakan ini bahwa komunikasi harus terbangun sebagaimana mestinya. Sehingga dari hati ke hati kita bisa lihat. Karena semua selesai dengan komunikasi. Karena ada filosofi bilang begini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di atas dunia ini. Yang ada hanya orang yang tidak mau menyelesaikan masalah. Dan itu ada pada gambaran figur, karakter dari paslon yang kebetulan kami dukung secara 100% sekarang ini. Ya, yang ada hanya di paslon yang didukung oleh P3. 100%. 100%. Tentunya kan ada sebelum pilkada kita telah berbicara mengenai karakter calon, bahkan juga sementara berlangsung pilkada saat ini. Bagaimana pandangan senior di pasca pilkada, pasca dipilihnya atau ditetapnya sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih? Apakah pastinya kan di situ ada resistensi yang terjadi di tingkatan masyarakat, baik dia di golongan bawah, golongan tengah maupun golongan atas. Apakah sosok dari Pak Moritz Mantiri dan Hengki Honandar ini bisa tidak meredam, mempersatukan kembali? Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak bisa menghindar sebuah euforia. Jadi yang pasti bahwa euforia itu pasti akan muncul pasca pilkada, apalagi ketika dimenangkan. Bagaimana cara Pak Moritz Mantiri dan saudara Hengki Honandar meredam kondisi ini? Ya, dia sudah mulai tercermin sekarang ini. Pendekatan dia secara persuasif, pendekatan dia secara edukatif, ya, bicara-bicara. Ini sebenarnya awal langkah yang dia mulai pertontonkan pada masyarakat. Inilah kita gitu loh. Inilah kita. Sehingga kita bisa bereporia, tetapi jangan
kehilangan kendali dalam bekerja, sehingga kondisi yang ada di Kota Belitung ini tetap terjamin dalam kondisi yang aman dan damai. Itu, dan saya yakin bisa dilakukan. Ya, senior yakin itu bisa dilakukan oleh pasangan Moritz Mantiri dan Hengki Honandar. Nah, satu juga senior, mungkin ini nantinya akan menjadi sedikit penutup bagi kita, bahwa apa sih yang senior inginkan untuk Kota Bitung ke depan? Ya, jadi sebenarnya saya mewakili hampir orang Bitung, mewakili orang Bitung. Yang kita inginkan di Bitung ke depan ini adalah tentu yang abadi kan perubahan, Pak. Ya, kita menghendaki perubahan. Contoh begini, kita harus sadar bahwa Bitung ini tidak ada kalau tidak ada Pelabuhan Bitung. Ya. Karena ada Pelabuhan Bitung, maka lahirlah Kota Bitung. Oleh karena itu, saya berharap dan sangat bermohon agar pasangan paslon kita yang sekarang ini orientasi berpikir awalnya bagaimana kemudian menciptakan Pelabuhan Bitung itu semakin go internasional. Ya, ada satu catatan pinggir saya mau katakan bahwa Bitung ini di era sekarang itu dari kelas 1 bahkan turun menjadi kelas 2. Nah, apa pengaruhnya terhadap sistem perekonomian ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dari kelas 1 tidak naik ke pelabuhan kelas utama, yang diteriakin adalah international hub port. Tetapi perwujudan kelas 1 saja tidak tercapai, bahkan dari kelas 1 kita turun ke kelas 2 gitu. Jadi ini ada berbanding terbalik. Betul. Antara kenyataan dan juga harapan. Betul. Jadi kalau sekolah SD kelas 1 naik kelas 2 loh gitu. Itu kalau sekolah kelas 1 SMP naik kelas 2 SMP. Kita ini terbalik. Ketika kelas pelabuhan kelas 1 turun kelas 2 itu luar biasa, dan ini pengaruhnya dalam dunia ekonomi luar biasa. Padahal Pak Moritz sering bicara bahwa investasi yang besar itu dia mengalir dari sektor pelabuhan. Oleh karena itu harapan dan dambaan kami bahwa nanti ketika mudah-mudahan Tuhan memberkati perjuangan kita dan beliau bisa sampai pada final yang kita harapkan untuk memperhatikan pelabuhan ini sebagai sumber dari segala macam sumber ekonomi. Senior, ada enggak kiat-kiat yang perlu disampaikan, bahkan juga ini jadi kajian bersama, baik senior maupun calon yang sementara nonton, bahkan juga masyarakat yang ada. Bisa enggak memberi pandangan hal-hal apa yang akan bisa orang lakukan untuk meningkatkan kelas dari yang sudah turun naik kembali? Ya, jadi tentu yang pertama adalah kita meningkatkan sinergitas kita, kemudian karena kita bicara tentang pembangunan di subsektor kepelabuhanan, ini yang dibutuhkan adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Jadi pemerintah nanti harus berani melakukan koordinasi ke instansi terkait di tingkat atas dan bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kemudian keputusan secara sinkron menjadi sebuah harapan untuk bisa terwujud gitu loh. Ya, jadi ada intensitas koordinasi yang harus dilakukan. Bahkan juga ini dengan sifat kerendahan hati pasti bisa dilaksanakan. Oke, senior. Dan sambil menunggu closing statement, tapi juga kami berharap bahwa senior juga dapat melihat interaksi orang bersama dengan calon yang sementara nantinya. Ini ada teman saya, teman saya yang sedang menghubungi, dan kebetulan di studio ini telah hadir calon. Saya belum bisa menyebutkan calon siapa yang hadir. Ini merupakan satu misteri dan teka-teki, dan penonton juga bisa melakukan challenge pertanyaan. Jadi buat tanya, siapa yang datang sekarang? Apakah Bapak Hengki Honandar atau Bapak Moritz Mantiri yang di studio? Tentunya akan melakukan dialog interaktif yang ada. Dan teman-teman bisa menuliskan ini di ruang sahabat. Waktunya 1 menit untuk teman-teman bisa menerka siapa yang datang di studio saat ini. Sehingga pertanyaan ataupun jawaban yang benar akan kami bacakan dan diberikan apresiasi. Kita akan membacanya setelah break saat ini. Jangan beranjak dari tempat ataupun depan live streaming. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua.
Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Ya, kita kembali dalam studio yang ada untuk membahas segmen yang terakhir. Bahkan kita melihat di ruang sahabat ada sudah komen-komen yang ada. Tetapi sebelum saya membacakan, saya akan berikan kesempatan kepada narasumber saat ini untuk memberikan closing statement. Ya, dipersilakan Pak Lukman. Ya, jadi closing statement dari saya adalah kita telah berjuang bersama dari awal dan kita berharap ini kita akhiri dengan sukses yang luar biasa. Tetapi tentu kemenangan yang bermartabat, kemenangan yang memiliki sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga kita menang terhormat, bermartabat. Oleh karena itu, closing statement saya kepada seluruh masyarakat Kota Bitung, secara khusus kepada teman-teman anggota Partai Persatuan Pembangunan yang kita telah bersepakat untuk mendukung pasangan Maurus Mantiri dan Hengki Onandar, ini kita menjaga dan mengawal. Artinya, kita akan menjadi garda terdepan untuk mengawal, jangan sampai pasangan calon kita ini kemudian akan terkena penalti dari sisi hukum hanya karena tindakan kita. Jadi ini harus kita jaga, itu closing statement dari saya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan dampak perjuangan daripada kedua pasangan calon ini. Jadi kita jangan overconfidence, kita tetap menghitungnya secara rasional, kita terus harus bicara dengan penuh etika. Karena yang saya katakan tadi, kalau harus menang, Maurus Mantiri Hengki Onandar harus menang dengan terhormat dan bermartabat. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita tidak boleh overconfident dan harus menang dengan bermartabat. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatan yang bisa hadir di saat ini, bisa mencerahkan kami, baik di studio dan juga warga Kota Bitung yang sementara menonton live streaming ini. Kiranya ini menjadi edukasi yang luar biasa yang terus disosialisasikan kepada pendukung kita, kepada orang-orang yang belum bersama-sama dengan kita, maupun kepada yang tidak mendukung dengan kita, sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam pilkada ini agar senantiasa dapat terjadi. Ya, kita akan menutup sesi di saat ini dan jangan beranjak, karena seperti yang kita katakan tadi bahwa ada tamu yang spesial, calon kita yang telah saya kasih challenge ke teman-teman untuk dapat menerka siapa yang datang. Dan jangan beranjak, sekali lagi kita saksikan iklan berikut ini.